Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana caranya mengisi biodata diri lengkap pada akun KIP Kuliah untuk mengikuti seleksi SNBP pada tahun 2024 ini atau yang dikenal sebagai SNMPTN. Oke, langsung aja kita masuk ke laman websitenya, yaitu kipkuliah.kemdikbud.go.id. Kemudian teman-teman silahkan klik menu login siswa pada kolom pojok kanan atasnya seperti ini. Kemudian teman-teman silahkan input nomor pendaftaran dan kode akses yang diterima pada email. Yang tentunya teman-teman harus melakukan pendaftaran akun KIP Kuliah terlebih dahulu, dan proses cara pendaftarannya linknya ada di deskripsi. Bagi teman-teman yang tidak tahu bagaimana cara mendaftar atau mendapatkan akun KIP Kuliah. Oke, langsung aja di sini saya input nomor pendaftarannya sesuai dengan email yang telah diberikan KIP Kuliah ketika selesai melakukan pendaftaran. Kalau sudah diinput nomor pendaftaran dan kode aksesnya, silahkan teman-teman klik menu masuk. Maka akan masuk ke laman akun pribadi di dashboard KIP Kuliah. Nah, yang pertama, teman-teman harus mempersiapkan data-data terlebih dahulu sebelum mengisi semua menu yang ada. Di sini terdapat beberapa menu. Yang pertama ada menu biodata, yang kedua ada menu keluarga, yang ketiga ada menu ekonomi, yang keempat ada menu rumah, yang kelima ada menu aset, keenam ada menu prestasi bila ada, dan ketujuh ada menu rencana. Jika teman-teman sudah selesai mengisi semua menu yang ada, nanti akan muncul lagi satu menu, yaitu menu seleksi, yang dimana menu seleksi tersebut teman-teman dapat pilih program studi dan universitas sesuai minat teman-teman untuk mengikuti SNBP tahun ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti SNBP jalur beasiswa KIP Kuliah, silahkan teman-teman isi program studi dan universitasnya berdasarkan pilihan 1 dan 2 pada portal SNBP ataupun PDSS SNBP. Oke, langsung aja di sini saya mau ngisi menu pertama, yaitu menu biodata. Nah, untuk mengisi menu biodata ini, teman-teman harus klik dulu perbarui biodata. Kemudian teman-teman silahkan melakukan sinkronisasi ulang Dapodik terlebih dahulu supaya data teman-teman sesuai dengan data Dapodik sekolah. Klik sinkronisasi Dapodik, lalu klik lanjutkan, dan tunggu prosesnya, dan data Dapodik sudah tersinkronisasi. Jika sudah, kemudian teman-teman harus mengisi yang paling pertama dulu, yaitu foto pribadi. Nah, di foto pribadi ini terdapat lambang bintang merah, di tahun lulus juga terdapat lambang bintang merah, tempat lahir juga terdapat lambang bintang merah, dan lainnya. Nah, di setiap form yang memiliki lambang bintang merah ini ialah form yang wajib teman-teman isi. Kalau tidak teman-teman isi, maka perubahan data pada menu biodata ini tidak dapat dilakukan atau tidak dapat disimpan. Nah, pertama saya akan melakukan penguploadan foto terlebih dahulu. Nah, untuk fotonya maksimal ukurannya 300 KB dengan ekstensi format JPG dan JPEG. Pastikan foto yang ingin teman-teman upload sudah sesuai ukurannya, dan usahakan kalau bisa fotonya sama dengan foto di portal SNBP. Oke, langsung aja di sini saya klik menu fotonya. Di sini saya akan klik menu browse. Nah, silahkan klik menu upload fotonya. Di sini foto saya ukurannya 187 KB, masih bisa diupload karena maksimal ada 300 KB. Kemudian di sini teman-teman harus mengisi tahun lulus, tentunya tahun lulusnya sama. Bagi teman-teman yang gap year yang ingin mengikuti seleksi SNBT ataupun UTBK, silahkan teman-teman pilih tahun lulus sesuai dengan tahun lulus teman-teman. Di sini saya pilih tahun 2024. Kemudian di sini tempat lahirnya sesuaikan dengan tempat lahir di ijazah maupun di kartu keluarga teman-teman. Kemudian mengisi tanggal lahir, sesuaikan saja tanggal lahirnya. Kemudian mengisi jenis kelamin. Kemudian mengisi agama, sesuaikan agamanya. Kemudian mengisi alamat tempat tinggal. Di sini saya akan mengisi alamat tempat tinggal saya. Kemudian mengisi di sini kabupaten kotanya, silahkan dipilih. Kemudian kode posnya. Kemudian emailnya yang aktif.
Kemudian mengisi nomor telepon. Di sini kalau nggak ada nomor telepon silahkan dihapus aja karena tidak memiliki lambang bintang merah. Kemudian mengisi nomor handphone. Kemudian di sini pilih apakah teman-teman berasal dari panti asuhan atau tidak. Jika tidak, pilih tidak. Kalau sudah disimpan semuanya, silahkan teman-teman klik menu perbarui biodata. Oke, data berhasil diperbarui. Kemudian selanjutnya teman-teman mengisi menu keluarga. Caranya silahkan klik menu keluarga. Kemudian silahkan klik menu perbarui data keluarga. Nah, di sini teman-teman harus mengupload foto juga, yaitu foto bersama keluarga, yaitu foto teman-teman dengan ayah, ibu, kakak, adik bila ada. Silahkan teman-teman foto di mana aja. Nah, misalkan di ruangan tamu, silahkan foto, kemudian teman-teman upload dan pastikan kapasitasnya sebesar 300 KB. Kemudian di sampingnya ini ada nik kepala keluarga, silahkan teman-teman input nik ayah teman-teman. Atau bila ayahnya yang sudah meninggal, silahkan teman-teman input nik ibu teman-teman jika kartu keluarganya sudah diperbarui yang menjadi kepala keluarga yaitu ibu. Kemudian silahkan input nomor kartu keluarga yang paling atas. Silahkan diinput. Nah, biasanya itu nomor kartu keluarga posisinya paling atas itu, yang paling besar dicetak. Nah, di sini kemudian di bawahnya ini, teman-teman harus mengisi nama ayah teman-teman, nama lengkap ayah teman-teman, kemudian pilih statusnya apakah masih hidup, wafat, dan bercerai. Kemudian silahkan pilih status hubungannya. Silahkan pilih apakah ayah kandung, apakah teman-teman orang tuanya ada yang sudah menikah lagi, dan posisi data teman-teman berada di kartu keluarga baru. Silahkan pilih berdasarkan status hubungan teman-teman dengan ayah teman-teman. Kemudian di sini pilih pendidikan ayah. Ya, misalkan ayahnya SMA atau S1, silahkan dipilih. Kemudian pekerjaan ayahnya silahkan disesuaikan. Kemudian ada detail ayah. Nah, untuk detail ayah ini, teman-teman silahkan isi kondisi keadaan ayah teman-teman pada saat ini. Misalkan, ayah saya adalah seorang petani yang bekerja setiap hari dimulai jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore dan kondisi ayah saya sehat. Contohnya seperti itu. Kemudian di sini ada juga nama ibu, silahkan disesuaikan. Status ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu. Silahkan diisi sesuai dengan data teman-teman. Kemudian di sini ada detail ibu. Nah, detail ibu ini sama seperti ayah. Contohnya, ibu saya adalah ibu rumah tangga, tidak bekerja, aktivitas sehari-hari yaitu mengurus rumah tangga, dan kondisi ibu saya sedang sehat. Seperti itu. Atau saya tuliskan aja ya. Contohnya seperti ini, ayah. Ayah saya adalah seorang petani yang bekerja pagi jam 7 sampai dengan jam 5 sore dan kondisi ayah saya sehat. Begitu juga dengan ibu. Kemudian di sini informasi jumlah tanggungan orang tua. Nah, untuk informasi jumlah tanggungan orang tua itu sesuai dengan jumlah tanggungan ayah ibu teman-teman yang ada di kartu keluarga. Silahkan diisi jumlahnya berapa. Kemudian mengisi nomor telepon orang tua bila ada. Jika tidak ada, silahkan di skip. Kalau sudah, teman-teman silahkan klik menu perbarui data keluarga. Nah, ini nggak bisa saya isi data keluarganya, karena data keluarganya ini belum saya sesuaikan ataupun belum saya lengkapi. Jadi tidak dapat disimpan. Oke, di sini kita akan coba isi ya, teman-teman. Di sini pertama saya mau isi dulu foto keluarganya. Contohnya seperti ini. Kemudian saya mengisi nik kepala keluarganya. Kemudian mengisi nomor kartu keluarganya. Nah, di sini saya isi 00 saja supaya sebagai contoh aja. Jadi teman-teman harus sesuaikan dengan nik kepala keluarga dan kartu keluarga. Di sini nama ayahnya saya isi masih hidup, lalu status hubungannya saya pilih ayah kandung, kemudian pendidikan ayahnya saya buat SMA,
Kemudian pekerjaan ayahnya saya buat di sini petani misalkan. Lalu detail ayahnya saya buat, ayah saya adalah seorang petani, bekerja jam 7 pagi sampai jam 5 sore, dan kondisi ayah saya sehat. Kemudian di sini mengisi data ibu, statusnya, lalu pendidikan ibu misalkan SMA. Kemudian pekerjaan ibu saya pilih di sini tidak bekerja. Kemudian detail ibunya saya buat, ibu saya adalah ibu rumah tangga dan kondisi ibu saya sehat. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kondisi orang tua teman-teman saat ini. Kalau sudah, selanjutnya mengisi jumlah tanggungan orang tua. Di sini saya isi 4, sesuaikan dengan kartu keluarga dan tanggungan orang tua teman-teman. Kemudian nomor HP bila ada, jika tidak ada silahkan skip aja. Kalau sudah, silahkan klik menu perbarui data keluarga. Nah, data keluarga berhasil disimpan, lalu klik OK. Selanjutnya mengisi data ekonomi, silahkan klik menu ekonomi. Kemudian di sini silahkan klik perbarui menu ekonomi. Kemudian di sini teman-teman harus mengisi dokumen pendukung keadaan ekonomi. Misalkan teman-teman bisa pergi ke kantor desa mengurus surat keterangan tidak mampu. Lalu silahkan teman-teman klik browse dan upload surat keterangan tidak mampu tersebut. Nah, jadi teman-teman urus dulu surat keterangan tidak mampunya. Kemudian silahkan teman-teman isi deskripsi keadaan ekonominya. Misalkan keadaan ekonomi teman-teman kurang membaik. Contohnya seperti ini. Ayah saya adalah seorang petani yang penghasilannya cukup untuk makan, namun tidak cukup untuk biaya kuliah. Jadi diisi aja sesuai keadaan ekonomi. Kemudian penghasilan ayahnya misalkan dibuat di sini sesuai dengan penghasilan orang tua. Misalkan 1,5 juta sampai dengan 1.750.000. Lalu penghasilan ibu diisi. Jika tidak berpenghasilan silahkan pilih tidak berpenghasilan. Kemudian hutang silahkan isi bila ada hutang orang tua. Lalu cicilan hutang orang tua jika ada, misalkan hutang orang tua ada 2 juta dari koperasi atau apa, kemudian silahkan cicilannya berapa per bulan atau berapa per minggu. Kemudian piutang jika ada, dan silahkan isi jika ada cicilan piutangnya. Kemudian silahkan juga isi tabungan keluarga sebelumnya bila ada. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, di skip aja karena tidak memiliki lambang bintang merah. Nah, di sini tidak akan bisa disimpan karena saya belum ada mengurus surat keterangan tidak mampu dari desa, jadi ini tidak dapat saya upload. Nah, di sini bagi teman-teman yang sudah punya surat keterangan tidak mampu, silahkan teman-teman upload surat keterangan tidak mampu yang teman-teman urus di desa. Oke, di sini kita coba simpan aja ya. Ini mungkin nggak bisa karena belum diupload. Nah, ini belum diupload kan, jadi nggak bisa disimpan. Nah, kita lanjut ke dashboard aja. Kita lanjut ke menu selanjutnya, yaitu menu rumah. Sekarang kita masuk ke menu rumah. Selanjutnya kita klik menu perbarui data rumah. Kemudian di sini teman-teman harus mengupload 2 jenis foto, yaitu foto rumah dari depan dan foto ruang keluarga. Nah, di sini pertamanya saya akan mau mengupload foto rumah dari depan. Saya klik menu browse. Lalu saya pilih foto rumahnya seperti ini. Maksimalnya 300 KB. Lalu di bawahnya ini saya mau isi lagi foto ruang keluarga. Saya klik lagi menu browse. Lalu saya pilih foto ruang keluarganya seperti ini. Dan maksimal juga 300 KB. Kemudian di sini ada kepemilikan rumah. Ya, kita sesuaikan. Kita isi misalkan ini rumah milik sendiri. Jadi pilih sendiri. Boleh sesuaikan aja. Misalkan milik sewa tahunan, penumpang, atau sewa bulanan. Silahkan isi. Di sini saya pilih sendiri. Kemudian pilih tahun perolehannya. Misalkan tahun perolehannya orang tua teman-teman memiliki rumah itu di tahun 2020. Silahkan sesuaikan aja. Lalu sumber listriknya pilih PLN dan sesuaikan juga dengan kondisi tempat tinggal teman-teman.
Biasanya kalau listrik itu ada yang dari PLN, ada yang genset, misalkan tinggal di PTPN, ada yang menggunakan tenaga surya, dan ada yang menggunakan keduanya, PLN dan genset. Di sini saya pilih PLN. Kemudian di sini daya listriknya saya pilih di sini 900 watt. Kemudian luas tanahnya. Jadi silahkan teman-teman ukur ataupun tanya ke orang tua teman-teman berapa jumlah luas tanah di rumah teman-teman. Misalkan luas tanahnya itu 25 sampai dengan 50 meter kubik, yaitu hitungannya misalkan 5 meter ke samping dan 10 meter ke belakang. Contohnya seperti itu. Atau sesuaikan aja dengan ukuran rumah teman-teman. Kemudian di sini NJOP per meter, berapa nominal pokok pajak tanah teman-teman per meter. Silahkan diisi sesuaikan dengan sertifikat PBB-nya ataupun pajak bumi bangunannya. Di sini karena saya tidak tahu berapa NJOP per meternya, jadi saya buat aja 0. Kemudian luas bangunannya di sini sesuaikan aja. Kalau luas bangunannya 25 per 50, artinya di sini lebih kecil daripada 25 per 50 atau sama ya. Saya pilih aja di sini 25 per 50 juga. Kemudian di sini bahan atapnya sesuaikan dengan bahan atap rumah teman-teman. Kalau di gambar ini yaitu seng. Kita pilih juga bahan atapnya asbes atau seng. Kemudian bahan lantainya di sini keramik ya. Kita sesuaikan aja bahan lantainya keramik. Kemudian di sini bahan temboknya di sini beton ya. Beton. Ada kayunya juga. Jadi di sini saya pilih aja beton. Semen atau beton. Kemudian di sini ada MCK-nya, mandi, cuci, kakusnya ataupun WC-nya ataupun kamar mandinya. Silahkan dipilih. Di sini saya pilih kepemilikan sendiri di dalam, dan sumber airnya di sini saya pilih sumber airnya sungai atau mata air atau sumur. Dan nggak mungkin teman-teman mengisi dan nggak mungkin teman-teman mandi pakai air kemasan karena sangat banyak memakan biaya. Jadi silahkan aja bagi teman-teman yang menggunakan jasa PDAM, silahkan dipilih PDAM. Bagi teman-teman yang memiliki sumur bor ataupun sumur biasa, silahkan pilih sumur. Sesuaikan aja dengan kondisi tempat tinggal teman-teman. Kemudian di sini jarak dari pusat kota, yaitu jarak rumah teman-teman ke pusat kota tempat tinggal teman-teman. Contohnya di sini di Stabat, saya tinggalnya di Jentera, jadi saya hitung aja berapa kilometer. Misalkan yaitu 5 kilometer. Kemudian di sini jumlah orang tinggal. Silahkan isi jumlah orang tinggal yang ada di rumah teman-teman. Misalkan ada bapak, ibu, adik, kakak, dan nenek. Misalkan. Jadi sesuaikan aja. Di sini saya buat ada 6. Kalau udah diisi semuanya, silahkan klik menu perbarui data rumah. Nah, data rumah sudah berhasil disimpan. Kemudian di sini ada menu aset. Kita lanjut ke menu aset. Kemudian klik menu tambahkan aset. Nah, untuk aset ini, bagi teman-teman yang memiliki aset kendaraan bermotor, silahkan teman-teman isi. Misalkan ini saya pilih sepeda motor, lalu mereknya saya pilih Suzuki misalkan, lalu jenis barangnya saya pilih transportasi. Kemudian di sini ada tahun perolehannya, misalkan tahun 2020. Kemudian metode perolehannya di sini misalkan saya membelinya dengan mencicil. Kemudian di sini kondisi barang atau asetnya saya pilih berfungsi. Kemudian harga belinya misalkan dicicil sebesar 17 juta. Dan harga jualnya berapa dengan kondisi keadaan sepeda motor teman-teman saat ini. Misalkan kalau dijual harganya hanya 7 juta. Maka silahkan teman-teman sesuaikan dengan transportasi ataupun kondisi aset teman-teman. Kalau udah, silahkan klik menu tambahkan aset. Nah, jika teman-teman memiliki tambahan aset lainnya, silahkan klik menu tambah aset lagi. Di sini saya cuma isi satu aja. Nah, kita akan lanjut ke menu prestasi. Untuk mengisi menu prestasi, silahkan teman-teman klik menu tambah prestasi. Silahkan teman-teman isi. Kemudian silahkan teman-teman isi nama kegiatannya. Misalkan teman-teman mengikuti kegiatan paskibraka tingkat kabupaten. Silahkan teman-teman isi.
Lalu jenis kegiatannya silahkan pilih. Kalau paskibraka itu pasti kelompok, silahkan pilih kelompok. Atau bagi teman-teman yang pernah mengikuti Olimpiade Sains atau Olimpiade debat menggunakan bahasa Inggris tingkat kabupaten maupun tingkat nasional, silahkan teman-teman isi sesuai dengan sertifikat yang teman-teman miliki. Kemudian di sini tingkatnya tingkat apa? Di sini saya isi paskibraka, artinya saya ada di tingkat kabupaten. Kemudian tahun perolehannya silakan diisi. Saya pilih tahun 2023. Kemudian pencapaiannya seperti apa? Misalkan pencapaiannya lainnya. Kalau teman-teman mengisi prestasinya, misalkan ada lomba pidato maupun lomba tingkat kabupaten, silahkan teman-teman isi berdasarkan pencapaian daripada kegiatan olimpiade ataupun prestasi teman-teman. Di sini saya pilih aja lainnya karena paskibraka. Kemudian di sini sebutkan pencapaian yang diraih, misalkan lainnya. Lalu pencapaiannya misalkan anggota paskibraka tingkat kabupaten. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian mengisi ataupun mengupload scan foto, sertifikat maupun piagam yang berhubungan dengan kegiatan yang sudah teman-teman ikuti, yang sudah teman-teman tambahkan ke menu prestasi. Nah, di sini saya nggak mengupload karena tidak ada buktinya, jadi saya klik aja menu dashboard. Bagi teman-teman yang sudah mengupload buktinya, silahkan klik menu tambahkan prestasi. Nah, di sini kita sudah kembali lagi ya. Tadi sudah masuk ke menu prestasi. Selanjutnya kita masuk ke menu terakhir, yaitu menu rencana. Nah, untuk menu rencana ini silahkan teman-teman klik menu perbarui rencana. Kemudian silahkan teman-teman pilih nantinya teman-teman ingin tinggal dengan siapa saat kuliah. Misalkan teman-teman ingin kuliah di luar provinsi maupun ingin kuliah di luar kabupaten, silahkan teman-teman sesuaikan. Apakah nanti ketika kuliah teman-teman memungkinkan untuk tinggal bersama keluarga? Silahkan pilih bersama keluarga. Jika teman-teman ngekos, silahkan pilih kos. Jika teman-teman belum tahu harus tinggal sama siapa, silahkan pilih belum ada. Seperti itu. Kemudian untuk dukungan keluarga, orang tua pasti mendukung teman-teman mau kuliah. Yang penting teman-teman kuliah dengan benar dan baik, sesuai dengan peraturan perkuliahannya. Kemudian transportasi asal, misalkan teman-teman mengendarai sepeda motor maupun angkutan umum, silahkan pilih jalur darat. Bagi teman-teman yang luar provinsi maupun luar pulau Sumatera, silahkan pilih kapal laut atau pesawat terbang untuk menggunakan transportasi apa dari tempat tinggal asal teman-teman. Dan di sini transportasi hariannya, misalkan teman-teman menggunakan sepeda motor, silahkan pilih, atau menggunakan sepeda, atau menggunakan ataupun menaiki angkot maupun kendaraan umum, atau lainnya, silahkan pilih saja. Di sini saya gunakan sepeda motor. Kemudian biaya transportasi yang dihabiskan untuk mengendarai sepeda motor dari tempat tinggal teman-teman ke perguruan tinggi berapa. Misalkan satu harinya menghabiskan minyak sebanyak 2 liter. Jadi kalau diestimasikan 1 liter itu 10.000 di SPBU dan 2 liter itu pastinya 20.000 di SPBU untuk pergi dan pulang dari rumah ke kampus. Kalau sudah, silahkan klik menu perbarui rencana. Dan setelah selesai mengisi semuanya, nantinya akan muncul menu seleksi. Nah, di sini kan tidak muncul menu seleksi. Kenapa? Karena di sini saya belum mengisi data ekonomi. Yang mana data ekonomi ini membutuhkan dokumen pendukung keadaan ekonomi, yang dimana teman-teman dapat mengurus surat keterangan tidak mampu di desa, dan silahkan teman-teman upload surat keterangan tidak mampu tersebut ke menu ekonomi, dan silahkan isi kondisi keadaan ekonomi keluarga teman-teman. Nanti kalau menu ekonomi sudah selesai, nanti akan muncul menu seleksi, yang dimana menu seleksi tersebut dapat teman-teman pilih program studi dan kuliahnya untuk mengikuti jalur SNBP dengan program KIP kuliah. Oke, sampai di sini semoga paham. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.